Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pagi hari ini kita jumpa kembali di podcast Nurun ala Nur, cahaya di atas cahaya, Quran dengan Quran. Alhamdulillah juga pagi podcast kita pada pagi hari ini dihadiri oleh jamaah dan ustazah Yayasan Hasanah Kebajikan Majelis Taklim Nurun ala Nur, di mana nanti kita akan berdiskusi, berbincang dengan guru besar kita. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustazah Mama Ratu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Tina. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Dian. Kemudian waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Yuni. Ya, Bu Munir. Terakhir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita mengangkat tema tentang syafaat. Ya. Sebab kalau kita lihat di masyarakat, penggunaan kalimat syafaat ini kadang-kadang agak berbeda dengan yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Oleh karenanya berikutnya kita ikuti penjelasan yang sejelas-jelasnya yang akan disampaikan oleh guru besar kita, dan juga menurut pandangan Al-Quran syafaat itu seperti apa. Kepada beliau kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Rabbi anzilin munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi rahamhuma kama rabbayani shaghira. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berada di kawasan Yayasan Hasanah Kebajikan di Cerende Pondok Cabe. Yang Yayasan Hasanah Kebajikan itu membawahi anak asuh, tahfiz, dan 4 lembaga sekolah. SD alhamdulillah maju, MTS alhamdulillah maju, MA-nya alhamdulillah maju, SMK juga alhamdulillah maju. Di samping itu ada juga produksi roti. Jadi orang mau roti bisa pesan juga sini. Dan juga ada juga kebun singkong yang sudah dirasakan oleh jemaah pengajian hasil kebun singkong. Dan ada lagi pengajian yang setiap hari. Setiap hari pengajian. Buat umum ya Pak? Umum ya. Ini termasuk ya anggota pengajian kita ini ustazah terkenal Pondok Cabe, dan juga anggota pengajian yang rutin, istiqomah ini adalah Bu Tina Yasa dan Tina Yasa. Sebelahnya itu adalah Bu Dian Pontir nih yang rajin pagi malam. Sebelahnya adalah Ses Dian Yuni ya. Juga ini juga orang istiqomah jihad pagi malam ngaji. Yang sebelahnya ini Muniroh ya. Muniroh nih. Saya mengatakan bahwa mereka coba belajar untuk dakwah supaya mereka nanti bisa belajar dakwah. Mungkin siapa dulu, nanti yang siap tinggal ngomong aja. Ya, insyaallah. Ya ngomong calon aja kan. Ustazah semua ini. Siap, calon ustazah semua ini Pak Ustadz. Ya, luar biasa. Penerus. Nah jadi pada hari ini kita akan membahas tentang syafaat. Bagaimana sih Quran itu, di Qurannya syafaat itu. Jadi kalau kita lihat di Quran itu, memang orang itu tidak akan mendapat syafaat kecuali orang yang sudah berjanji kepada Allah. Nah, apakah manusia bisa beri syafaat? Gak bisa tanpa izin Allah.
Meskipun itu Nabi, siapa? Itu Nabi. Nggak bisa. Kecuali kalau udah izin Allah. Misalnya sering orang mengatakan, "Marilah supaya kita dapat syafaat dari Nabi Muhammad." Mestinya yang paling tepat itu dapat syafaat dari Allah melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini yang kita lihat ini gimana ini anunya apa namanya ayatnya suratnya ya. Coba kita lihat pertama ini suratnya surat 2 ayatnya 48. Silakan Ustazah Mama Ratu untuk membaca terjemahnya. Surat 2 48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun, sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima dan mereka tidak akan ditolong. Shadaqallahul Azim. Jadi nggak bisa kan? Udah hari kiamat nanti nggak bisa. Ada syafaat dari siapapun juga, pertolongan dari siapapun juga nggak bisa. Meskipun kadang-kadang dalam masyarakat, Ustaz, kalau saya nggak ada di surga, cari di neraka ya. Seolah-olah itu benar, tolongin, nggak bisa itu. Ya. Kita lihat lagi, coba ayat yang lain, surat 2, 123. Nggak bisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat menggantikan atau membela orang lain sedikit pun. Tebusan tidak diterima, bantuan tidak berguna baginya, dan mereka tidak akan ditolong. Jelas. Sama kan? Sama. Jelas banget. Sama. Kita lihat lagi surat 651. Masya Allah. Berulang-ulang ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Peringatkanlah dengannya Al-Quran itu orang yang takut akan dikumpulkan menghadap Tuhannya pada hari kiamat. Tidak ada bagi mereka pelindung dan pemberi syafaat pertolongan selain Allah agar mereka bertakwa. Kan sama juga nih. Sama jelas. Takutlah kamu akan hari nanti. Makanya ingatkan orang. Satu hari nanti di hari kiamat itu nggak bisa ada yang melindungi, nggak bisa ada syafaat siapapun juga. Jadi kita punya kewajiban untuk mengingatkan. Oh, wajib tuh mengingatkan ini ada ayat ini. Iya jelas sekali ayatnya berulang-ulang. Berulang-ulang. Sebenarnya makna syafaat itu apa Pak? Pertolongan, pertolongan di hari kiamat nanti kan. Arti syafaat itu kan pertolongan. Pertolongan setelah di hari kiamat nggak bisa itu. Subhanallah. Ada orang ngomong nih. Gimana kalau orang tua kita sudah meninggal? Apa nggak bisa kita nolongnya? Bisa mendoakan. Karena kita juga belum meninggal kan bisa. Ini yang diceritakan Allah ini nanti sudah kiamat. Ya udah kiamat kan ya anaknya udah meninggal, bapaknya udah meninggal semua. Nah mau saling tolong ini nggak bisa. Ada lagi di surat 6 juga ayat 70 tuh. Tentang syafaat juga ya. Ya. Silakan Bu. Silakan Bu. Dian Yuni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggalkan orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau. Dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Peringatkan mereka dengan Al-Quran agar setiap orang tidak terjerumus ke dalam neraka karena perbuatannya sendiri. Tidak ada baginya pelindung dan pemberi syafaat pertolongan selain Allah. Dan jika dia hendak menebus dengan segala macam tebusan apapun, niscaya tidak akan diterima. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka disebabkan perbuatan mereka sendiri.
Mereka mendapat minum dan air yang mendidih dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu. Nah, ini sama juga. Di Allah akan tinggalkanlah orang mempermainkan agama. Arti mempermainkan agama itu bukan untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ya karena ya alasan politik atau alasan dagang, itu nggak bisa itu. Jadi kalau kita kalau kita ngaji itu ya apa yang diperintahin Allah kerjain, larangan jauhkan. Mungkin belum bisa semuanya. Ya tapi kita bertahap nih, dengan kita ngaji lagi, tahu lagi nih ayat ini. Kita ngaji lagi, tahu lagi ayat ini. Ya semua termasuk ini syafaat ini nggak bisa lautan di hari kiamat nanti. Nggak bisa ada yang nolong, nggak bisa ada yang bantu. Kau masuk neraka dikasih minuman yang seperti air mendidih. Nah, sebetulnya syafaat itu hanya milik Allah. Surat 39 ayatnya 43-44. Ya. Silakan Bu Munir. 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ataukah mereka mengambil penolong selain Allah? Katakanlah, apakah kamu mengambilnya juga, meskipun mereka tidak memiliki sesuatu apapun dan tidak mengerti? Katakanlah, pertolongan itu hanya milik Allah semuanya. Dia memiliki kerajaan langit dan bumi. Kemudian kepadanya kamu dikembalikan. Shadaqallahul azim. Nah, jadi Allah kasih tahu. Masih banyak orang menganggap bahwa nanti di hari kiamat nanti bisa nolong. Hambanya bisa nolong. Allah bantah. Kul di ayat 44-nya. Katakanlah Muhammad. Lillahi syafa'atu jami'ah. Syafaat itu hanya milik Allah nanti itu. Jadi minta tolong sama siapapun juga nggak bisa itu. Ya paling-paling bisanya itu kalau ada izin Allah. Misalnya ini Allah memberikan kepada Nabi Muhammad, silakan berikan pertolongan. Sudah Allah dulu izinkan kan? Sebetulnya orang itu kalau orang menghayati surat Ayatul Kursi, cuman kan orang nggak menghayati Ayatul Kursi kadang-kadang. Karena Ayatul Kursi surat 255 itu kan sudah ada itu dikasih tahu. Jelas banget ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Ya, nggak ada yang orang bisa dari syafaat tanpa ada izin Allah dulu. Ya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Shadaqallahul azim. Jadi jelas banget itu. Jadi tidak akan dapat syafaat tanpa izin Allah. Berarti kalau kita minta syafaat, ya bukannya kepada orang, ke nabi, malaikat. Minta syafaat kepada Allah. Semoga Allah berikan syafaat kepada kita melalui Nabi Muhammad SAW boleh. Mau melalui kiai siapa boleh. Tapi ini dulu yang punya syafaat itu Allah. Ya, supaya kita tidak merubah sholat kita. Karena sholat kita itu kan sudah kita berjanji sama Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Only you we worship. Only you we ask for help. Hanya Engkau yang kami sembah, hanya Engkau yang tempat kami mintain pertolongan. Jelas itu. Jelas sekali. Sebenarnya kalau orang baca terjemahan dari ayat kursi saja sudah jelas. Sudah jelas. Cuman kadang-kadang kan orang kan jarang baca Quran itu melihat artinya. Iya. Nah, kan Ustazah pengalaman kan? Iya. Mana orang biasanya ngelihatnya Arabnya doang, kejar khatam 2 kali, 3 kali. Ya nggak apa-apa sih, tempat cari pahala ya. Cuman kalau mau cari ilmunya di artinya mestinya.
Tapi pahalanya mah dapat ya. Dapat, pasti dapat, namanya baca ayat Quran kan. Ya. Cuman Nah, ilmunya kita nggak itu. Iya, cuman dengan kita nggak baca artinya, jadi kita banyak yang kelewat jadi artinya, jadi banyak nggak tahu. Jadi nggak tahu, cuma ngaji. Ngaji aja pahala, kita yakin dapat pahala, namanya orang ngaji kan. Ya. Nah, jadi ini yang perlu kita masyarakatkan dalam masyarakat Quran ini. Kenapa banyak kan kita dengarkan? Masya Allah. Wah, bacalah sholawat 1000 kali. Semoga dapat syafaat dari Rasulullah kan. Mestinya dibilang masih kita baca sholawat 1000 kali. Semoga dapat syafaat dari Allah melalui Rasulullah. Itu baru oke itu. Benar itu. Iya, iya. Nah, karena kalau tidak nanti sama kayak ucapan orang kafir ya. Orang kafir itu menganggap bahwa hamba Allah itu bisa nolong. Allah katakan sudah kusiapkan neraka jahanam nih. Surat 18 102. Silakan Ustaz Muhammad. 18 102 Umaratu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka apakah orang-orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Sungguh kami telah menyediakan neraka jahanam sebagai tempat tinggal bagi orang-orang kafir. Coba. Iya. Jadi orang-orang kafir menganggap bahwa bisa minta tolong selain daripada Allah, anggap hamba Allah, sabar saja hamba Allah. Maka Allah udah kami sediakan neraka jahanam. Wah, bahaya banget ini. Bahaya sekali ini. Nah, makanya sebetulnya di hari kiamat, kalau hari kiamat, jangankan orang, bapak kandung gak bisa nolong anak. Anak kandung gak bisa nolong bapak. Jadi, wah jelas banget itu. Nah, kalau dia misalnya bapak kita udah meninggal nih, kita doain bisa. Amal-amal ibadah kita nyambung ke dia bisa. Tapi kalau sudah sama-sama meninggal hari kiamat, nggak bisa itu. Makanya Allah ingatkan dalam surat 31 ya, ayatnya 33 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutlah pada hari yang ketika itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Sungguh janji Allah pasti benar. Maka janganlah sekali-sekali kamu terperdaya oleh kehidupan dunia dan jangan sampai kamu terperdaya oleh penipu dalam menaati Allah. Shadaqallahul azim. Nah, jadi Allah kasih tahu. Makanya diingatkan, hai manusia di sini kan? Iya. Berarti kalau hai manusia, ya orang Islam, non-Islam, siapa saja, Allah ingatkan semuanya. Ingat loh, akan suatu hari. Hari itu apa? Hari kiamat. Yang hari kiamat itu nanti itu, bapak kandung nggak bisa nolong anak kandung. Anak kandung nggak bisa nolong bapak kandung, nggak bisa. Nah, terus gimana? Ya makanya kita hidup di dunia ini dengan kita sebelum kita hari kiamat itu kita sudah banyak berdoa untuk orang tua kita, untuk anak-anak kita. Kalau sudah sama-sama nanti udah wassalam. Udah masing-masing. Masing-masing. Nah, kalau ini kan orang yang nggak dapat syafaat Pak Kiai. Iya. Tapi di Al-Quran ada juga nggak siapa saja barangkali yang mendapatkan, yang berhak mereka mendapatkan syafaat. Oh iya, ada. Siapa saja yang berhak mendapatkan syafaat dari Allah itu, ada lihat di surat 19 ya. Ayatnya 85, 86, 87. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah pada hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang Maha Pengasih bagaikan kafilah yang terhormat.
Dan kami akan menggiring orang yang durhaka ke neraka jahanam dalam keadaan dahaga. Mereka tidak berhak mendapat syafaat atau pertolongan kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Allah yang Maha Pengasih. Dan mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Shadaqallahul Adzim. Jadi di sini diceritakan oleh Allah ya. Jadi nanti orang-orang yang bertakwa itu udah ditempatkan di tempat yang khusus nih. Bro, tempat terhormat nih. Oh, kayak tribun khusus nih. Ini ahli sorga itu. Kalau kita sering melihat ada acara di istana gitu, ada acara di acara Maulid Nabi, itu ada acara Isra Mi'raj gitu. Suka-suka kan undangan duta besar negara sahabat itu bro, ya Allah, enak bener ya. Udah pakaiannya, jasnya, wah luar biasa itu. Tempatnya Kafilah udah yang siap. luar biasa itu. Nah, sementara orang-orang yang masuk neraka digiring Allah ke neraka dalam keadaan dahaga. Berarti dahaga itu dalam keadaan haus. Kehausan. Nah, Allah katakan, tapi ada orang yang dapat pertolongan dari Allah, dapat syafaat dari Allah. Ini siapa? Yang selama hidupnya di dunia mengadakan perjanjian kepada Allah. Ya, kalau janjinya kita di alam rahim, yaitu setelah orang tahu baca Quran kan. Tapi kalau misalnya janji di dunia, kan kita sholat itu aja, sholat wajib aja 17 kali kita janji sama Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami sembah. Hanya Engkau tempat kami minta tolong. Mestinya kalau kita paham ini, iya ya. Jadi orang adakan perjanjian aja itu sama Allah. Yang nggak ada perjanjian nggak dapat tuh. Artinya dia berdoa minta syafaat, nggak minta syafaat, mereka sudah otomatis. Sudah otomatis. Kalau yang berjanji ini, sudah syafaat. berjanji kepada Allah, udah otomatis itu. Iya, iya. Nah, kadang-kadang juga orang salah, kurang komplit ya. Misalnya orang bilang kan begini, surga itu rahmat Allah. Gitu. Nah, benar sih, cuman mestinya dia lanjutin itu. Rahmat Allah itu tidak akan turun kepada siapapun juga tanpa orang itu berbuat baik. Jadi kalau orang itu nggak ada perbuatan baiknya, nggak akan turun rahmat Allah itu. Iya. Makanya di surat 7 ayatnya 56 kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebajikan. Rahmat Allah itu dekat sekali sama orang yang banyak berbuat baik. Jadi berarti kalau dia nggak berbuat baik, ya rahmat Allah jauh. Nggak akan dapat. Rahmat Allah jauh karena dia sungkan untuk berbuat baik. Dan sebetulnya kalau orang baca artinya Quran, banyak sekali kalau di Quran itu mengatakan dia masuk surga ini karena amal ibadahnya. Dia masuk surga ini karena amal ibadahnya. Salah satu contoh kita lihat nih. Suratnya 16 ayatnya 30, 31, 32. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, kebaikan. Bagi orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat balasan yang baik. Dan sesungguhnya negeri akhirat pasti lebih baik. Dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa, yaitu surga-surga Aden yang mereka masuki, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang diinginkan. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang yang bertakwa, yaitu orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, mereka para malaikat mengatakan kepada mereka, Salamun alaikum, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan. Masuklah ke surga, kenapa yang kamu kerjain? Karena amalnya. Dan itu berkali-kali. Berkali-kali. Kita lihat lagi coba suratnya 19. Ayatnya adalah 61 sampai dengan 63. Ya.
A'udzubillah minasyaitonirrajim. Surat 19 ayat 61. Yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Tuhan yang Maha Pemurah kepada hamba-hambanya. Sekalipun surga itu tidak tampak, sesungguhnya janji Allah itu pasti akan ditepati. Mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna di dalam surga itu, kecuali ucapan-ucapan salam. Bagi mereka rizkinya di surga itu tiap pagi dan petang. Ayat 63, itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Ya. Sadaqallah. Nah dia bisa masuk surga itu ya karena dia bertakwa di dunia dulu itu. Jadi kalau dia nggak bertakwa nggak bisa. Ya takwa itu kan syarat takwa misalnya ngaji, syarat takwa ya sholat, syarat takwa ya sedekah gitu. Ya kalau dia nggak itu nggak bisa. Ada lagi nih di surat 56 ayatnya 12 sampai dengan 24. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berada dalam surga kenikmatan segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Mereka bersandar di atas, berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda, dengan membawa gelas, cerek, dan seloki piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk. Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih, dan daging burung apapun yang mereka inginkan. Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah, laksana mutiara yang tersimpan baik, sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Jadi itu semuanya itu ya dia dapat berondong, dapat bidadari, makanan tersedia, semuanya tersedia. Karena ini semuanya hasil dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi makanya rahmat Allah itu nggak bisa turun tanpa dia banyak berbuat baik.